Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzat Musnaini. Saya dari Prodi PAUD. Saya di sini akan menerangkan tentang pentingnya vaksinasi dan 5M. Hampir 2 tahun ini masyarakat Indonesia diresahkan dengan adanya virus corona atau COVID-19. Korban jiwa virus ini mencapai ribuan. Tapi kabar baiknya juga ada yang sudah pulih dari virus ini. Dari beberapa ahli dan penduduk global merendamkan virus ini agar negara kembali pulih. Beberapa negara termasuk negara Indonesia membuat pedoman protokol kesehatan. Nah, di Indonesia sendiri ini protokol kesehatan itu disebut dengan 5M. Apa aja itu 5M? Yaitu yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Nah, teman-teman, yang pertama, mencuci tangan. Mencuci tangan adalah salah satu protokol kesehatan atau 5M ini. Kenapa? Karena kalau kita mencuci tangan, otomatis tangan kita bersih dari kuman. Kan kita nggak tahu kalau misalnya kita keluar, kita memegang apa, itu yang kita pegang ada kumannya apa enggak. Jadi kita itu disuruh mencuci tangan agar tetap bersih. Mencuci tangan itu minimalnya 2 detik memakai hand sanitizer dan 3 detik sampai 4 detik memakai sabun. Nah, cuci tangan ini di waktu-waktu kita habis keluar dari rumah. Kita mau masuk rumah itu kita cuci tangan. Terus kita keluar kamar mandi. Nah, terus kita mau makan. Kamu makan itu mau makan apa gitu kita cuci tangan agar makanan yang masuk ke mulut kita itu waktu kita pegang itu bersih. Nah, ini aku kasih tahu tutorial gimana cuci tangan yang benar. Yuk kita lihat. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Nah, teman-teman sudah lihat kan videonya? Sudah paham kan? Ya, lakukan ya teman-teman. Yang kedua yaitu memakai masker. Di Indonesia ini adalah negara yang termasuk negara yang terpapar COVID-19. Nah, memakai masker itu juga salah satu protokol kesehatan. Jika kita ingin keluar rumah, diharuskan memakai masker. Kenapa? Karena virus itu masuknya melalui organ pernafasan. Nah, organ pernafasannya kita mana? Hidung dan mulut. Jadi itu hidung dan mulut kita harus ditutup dengan masker. Apalagi nih teman-teman, virus corona yang sekarang ini kejam banget. Jadi itu kita harus pakai double masker. Sudah. Nah, yang ketiga itu menjaga jarak. Menjaga jarak itu juga salah satunya dan perlu dipatuhi. Menjaga jarak ini sudah dilakukan di berbagai tempat di Indonesia. Salah satunya itu di kendaraan umum. Contohnya itu di kereta api. Di kereta api ini yang dulunya duduknya 3 orang satu kursi, sekarang jadi 2 orang karena digang jaraknya. Nah, jaraknya itu kita ke orang lain tuh 1 meter, minimal 1 meter. Kenapa kok jaraknya harus minimal 1 meter? Karena kita kalau misalnya orang yang di sampingnya kita bersin, batuk, itu kita tidak terkena. Nah, dan juga melakukan rekayasa administrasi, yaitu dengan pembatasan orang, pengaturan jadwal, dan sebagaimana lainnya. Jadi itu kalau kita mau buka toko, misalnya kita punya toko, buka toko, itu meminimalisir tentang
apa orang yang datang, kayaknya misalnya satu hari itu 80% saja gitu. Jadi itu diminimalisir agar kita terhindar dari virus COVID ini. Nah, yang keempat itu menjauhi kerumunan. Nah, menjauhi kerumunan ini juga salah satu protokol kesehatan. Menurut Kementerian Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan. Semakin banyak orang yang berkerumun, maka semakin banyak pula orang yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Kenapa? Kita kan nggak tahu orang yang berkerumun itu semuanya sehat apa enggak. Orang yang berkerumun itu bersih dari virus apa enggak, kita kan nggak tahu, karena virus itu kan nggak bisa dilihat teman-teman gitu ya. Nah, maka dari itu hindari tempat-tempat yang ramai, terutama orang yang sakit dan lansia di atas 60 tahun. Nah, yang kelima atau yang terakhir ini mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas ini juga salah satunya protokol kesehatan atau 5M ini. Nah, kan kita tahu nggak tahu nih mana yang ada virus, mana yang nggak ada virus. Maka dari itu kita harus menjaga diri kita. Semakin banyak kamu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus COVID-19 ini. Kan di luar rumah kan ya banyak bakteri, kuman-kuman, banyak virusnya kan nggak tahu kita, aja itu harus menjaga diri kita ini. Kalau kita ingin keluar rumah itu seperlunya aja. Kalau misalnya keluar rumah hanya untuk hangout, di kafe itu jangan dulu teman-teman. Nunggu negara kita ini pulih dulu. Karena menjaga diri kita, kalau kita menjaga diri kita orang di sekitar kita juga sehat. Kalau kita sehat kan senang. Nah, dan jangan lupa untuk selalu meningkatkan sistem kekebalan tubuh imun kita agar orang-orang di sekitar kita juga bisa kuat juga, bisa terhindar juga. Kalau kita imunnya kuat kan virus tuh nggak mau gitu. Dan yang kedua, materi yang kedua itu pentingnya vaksinasi. Nah, mengapa kita harus vaksin? Banyak sekali warga, terutama warga Indonesia ini, dari awal munculnya virus COVID-19, tidak sedikit masyarakat yang setuju untuk melakukan vaksinasi. Katanya tuh habis vaksin tuh sakit, habis vaksin gini. Nah, itu kan kita belum melakukannya. Jadi tuh jangan berpikir negatif dulu gitu. Jadi tuh banyak yang sudah vaksin tapi tuh orangnya tetap baik-baik saja, orangnya tetap sehat gitu. Jadi tuh kita tuh kalau mau vaksin kita harus sehat dulu. Maksudnya tuh jangan sakit. Orang yang sakit itu tidak bisa vaksin, teman-teman. Nah, vaksin ini juga sangat penting. Vaksinasi COVID ini bukan hanya untuk melindungi diri kita, tetapi juga untuk memulihkan kondisi sosial masyarakat dan ekonomi negara yang sudah terpapar virus COVID-19. Nah, vaksin itu atau imun ini bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang maupun mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Jadi tuh vaksin itu gunanya untuk melawan. Kalau misalnya kita sudah divaksin, otomatis di dalam tubuh kita kan sudah ada antibiotik, sudah ada vaksinnya itu. Terus kalau misalnya ada bakteri masuk, terus dikenali, oh ini bakteri ini, jadi itu langsung diserang. Kalau misalnya tuh sudah diserang dan virusnya tuh nggak mau lagi masuk. Nah, tuh jadi imunnya kita kuat. Nah, tujuan yang dicapai dengan adanya vaksin ini adalah menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat terkena COVID-19. Jadi tuh vaksin ini juga, meskipun vaksin ini tuh tidak 100% bisa melindungi dari virus COVID-19, akan tapi dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi. Nah, jadi itu kalau kita sudah vaksin itu meskipun nggak 100% tapi bisa
memperkecil kemungkinan kita terkena virus COVID-19 gitu teman-teman. Jadi itu kita sudah punya pawang di diri kita, kalau ada virus langsung gitu. Jadi itu bisa Nah, selain itu juga bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Nah, ada juga yang tidak dianjurkan untuk vaksin nih teman-teman. Nah, antara lain itu anak-anak remaja yang di bawah 18 tahun. Tapi ini juga ada vaksin yang untuk 12 tahun ke atas. Nah, dan vaksin ini juga tidak diberikan kepada orang yang sedang sakit berat atau sudah terinfeksi COVID-19. Kenapa? Kalau kita sudah terinfeksi COVID-19 dan kita sudah pulih dari virus COVID-19, otomatis kita tuh nggak terkena lagi, karena antibodi di dalam tubuh kita tuh sudah mengenali virus-virus yang masuk. Oh, ini nih COVID gitu. Lah, oh berarti ini kayak kemarin nih aku harus merangnya biar virus ini nggak masuk ke dalam tubuhku gitu tuh. Jadi tuh langsung diserang sama antibodinya kita. Nah, jadi kita mengikuti vaksinasi ini, kita juga menjaga orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya diri kita saja, teman-teman. Maka dari itu, ayo kita lakukan vaksinasi. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat tentang materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.